ada sekitar 10 negara yang menjadi sasaran transaksi keluar masuk dana terkait dengan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap ACT. 10 negara penerima dana sumbangan terbesar dari ACT tersebut antara lain Turki, Irlandia, Cina, dan Palestina. Dia menekankan perlunya pendalaman lebih lanjut terhadap beberapa transaksi lainnya karena diduga terkait dengan aktivitas terlarang di luar negeri, baik langsung maupun tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Akan saya sampaikan update terkait dengan kasus dana umat yang diduga disimpangkan oleh ACT, Aksi Cepat Tanggap atau Aksi Cepat apa nih? Banyak singkatannya, plesetannya, sindirannya ya. Aksi Cepat Tilap, Aksi Cuan, Lais Karmu. Nah, dari penyelidikan PPATK menemukan banyak bukti terkait dengan dugaan penyimpangan dari dana umat yang disalurkan oleh manajemen ACT ini. Dan setelah saya baca ini paparan ACT PPATK, dana-dana yang ditransfer kirimkan ke luar negeri ini ternyata banyak sekali. Enggak menyangka sebelumnya, enggak menduga, luar biasa. Maka oleh karena itu sangat tepat dan sudah pas kalau ACT kemudian dibekukan, dicabut isinya, dilarang lagi untuk mengumpulkan dana umat atau barang-barang yang lain dengan dalih donasi atau untuk sumbangan bencana. Karena faktanya telah ada banyak bukti dana ini diselewengkan oleh ACT. Ini saya baca ya, kemana saja dana-dana yang ditarik dari masyarakat ini dikirimkan ke luar negeri. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam jumpa pers kemarin mengatakan, berdasarkan periode laporan 2014-2022, ada sekitar 10 negara yang menjadi sasaran transaksi keluar masuk dana terkait dengan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap ACT. Negaranya ada 10 negara. Lalu berapa besar yang disalurkan ke 10 negara ini dan negara-negara mana saja ini? Oke, kita lanjutkan. Di antara negara-negara tersebut adalah Jepang, Turki di perbatasan dengan Suriah, karena kesulitan mungkin menyalurkan langsung ke Suriah. Jadi memang banyak keluar masuk orang, pengiriman barang, pengiriman uang melalui Turki. Ya, di Jepang, Turki, Inggris, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Hong Kong, dan Australia. Kalau tujuannya untuk sumbangan kemanusiaan, sumbangan dana, apakah warga masyarakat Indonesia, apakah bangsa kita sendiri tidak lebih patut untuk menerima sumbangan dana yang ditarik dari Indonesia, dari orang Indonesia? Mengajar nih. Jadi emosi belum. Berdasarkan data yang ada lanjutnya, ada lebih dari 2000 kali transaksi yang masuk ke rekening ACT yang totalnya sebesar di atas 64 miliar rupiah.
Kemudian ada dana yang dialirkan ACT ke luar negeri lebih dari 450 kali dengan nilai sekitar 52 miliar rupiah. Kalau bangsa Indonesia semuanya sudah makmur semua, nggak ada yang kekurangan, kaya raya. Kemudian donasi diberikan ke orang asing, ke luar negeri, baru bisa masuk akal. Loh, bangsa kita yang keleleran juga masih banyak. Bangsa kita yang lebih membutuhkan itu banyak sekali, kayak kurang orang. Ivan menambahkan, jika dilihat dari jumlah dana yang dialirkan ke luar negeri minimal 700 juta rupiah, terdapat 16 entitas atau individu di luar negeri yang menerima pasokan dana bantuan dari ACT. 10 negara penerima dana sumbangan terbesar dari ACT tersebut antara lain Turki, Irlandia, Cina, dan Palestina. Dia menekankan perlunya pendalaman lebih lanjut terhadap beberapa transaksi lainnya karena diduga terkait dengan aktivitas terlarang di luar negeri baik langsung maupun tidak langsung. Belum selesai. Sabar dulu. Harus kita ikuti terus nih, berita ini penting ini, biar mata kita melek. Diduga terkait Al-Qaeda dan pengurus ACT pernah ditangkap di Turki. PPATK menemukan pula beberapa pengurus yayasan ACT yang secara individual melakukan transaksi ke beberapa negara dan entitas di luar negeri untuk kepentingan yang masih diteliti lebih lanjut. Dia mencontohkan seorang pengurus ACT selama tahun 2018 sampai 2019, setahun berarti ya, mengirim dana hampir senilai 500 juta rupiah ke beberapa negara seperti Turki, Kirgistan, Bosnia, Albania, dan India. Bajingan. Dana di sini ditarik dari orang-orang tidak mampu yang ada di warung, toko-toko, uang sisa beli sayur, beli jengkol, beli petai dikirimkan ke luar negeri. Kurang ajar. Barat. Allah ya karim, astagfirullahaladzim. Kemudian ada juga salah satu karyawan ACT selama periode 2 tahun melakukan pengiriman dana ke negara-negara berisiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme. 17 kali transaksi dengan nominal 1,7 miliar rupiah. Namun Ivan tidak menyebutkan negara-negara mana saja yang dimaksud. Dia menambahkan berdasarkan data PPATK, patut diduga ada seorang pengurus ACT yang termasuk ke dalam 19 orang yang pernah ditangkap di Turki karena terkait dengan Al-Qaeda. Turki adalah negara yang berbatasan dengan Suriah dan Irak. Hasil penelusuran lembaganya menunjukkan perputaran uang masuk dan keluar di lembaga pengumpul dana sumbangan aksi cepat tanggap atau ACT sekitar 1 triliun per tahun. Saya ulangi, hasil penelusuran lembaganya menunjukkan perputaran uang masuk dan keluar di lembaga pengumpul dana sumbangan aksi cepat tanggap sekitar 1 triliun rupiah per tahun. PPATK telah memblokir 60 rekening milik ACT. Selain itu, Kementerian Sosial juga sudah mencabut izin penggalangan dana dan barang yang dilakukan oleh lembaga filantropi tersebut. Menurut saya tidak cukup hanya dicabut izinnya, ditutup rekeningnya, tapi tangkap seluruh manajemennya, penjarakan. Ini kejahatan kemanusiaan luar biasa. Duit dari dalam negeri diambil dari orang-orang yang tidak seluruhnya mampu. Kotak-kotak asetnya banyak yang di toko-toko, kemudian dialihkan, dikirimkan ke luar negeri untuk membiayai keterkaitan dugaan gerakan terlarang. Bajingan, sekali lagi bajingan kepala. Ya, tidak cukup hanya ditutup operasionalnya, dicabut isinya, rekeningnya diblokir, tapi penjarakan seluruh manajemen ACT yang terlibat dengan ini.
Terima kasih walul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.